Bab 1006, yang menang menjadi raja. Pada saat ini, Raja Perang Utara sedikit bingung. Dia samar-samar memperhatikan bahwa orang itu tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi bahkan ketika Lone Wolf tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, dia dapat dengan mudah mengalahkan dirinya. Jika menyerang sekuat tenaga, apakah Raja Perang Utara bisa melawannya? Dan dalam waktu sesingkat ini, pihak lawan sudah menemukan celah dan menyerang balik. Gawat, Raja Perang Utara terkejut dan ingin mundur, tapi sudah terlambat. Tinju lawan menghantam lututnya dengan keras. Krek, suara retakan terdengar. Kemudian, Raja Perang Utara jatuh ke tanah. Dia menatap kaki kanannya dengan bingung. Tungkai bawah kaki kanan, ada rasa sakit yang sangat menusuk. Dia ingin bergerak, tetapi kakinya tidak bisa bergerak sama sekali. Lututnya hancur, sial, kakinya sudah dihancurkan oleh pihak lawan. Orang terkuat nomor 1 di wilayah militer Provinsi Easter kehilangan satu kakinya karena seorang pria seperti itu. Sebenarnya siapa orang itu? Di dunia ini, diperkirakan hanya master dan 10 jenderal di bawah komandonya yang memiliki kekuatan seperti itu. Dan kenyataannya, tebakannya benar. Memang, salah satu jenderal di bawah komando master yang menghancurkannya. Hening, keheningan yang mematikan. Jika mereka tidak mendengar suara krek dengan jelas, pasti tidak akan percaya, pria berotot kulit hitam itu benar-benar menghancurkan kaki Raja Perang Utara. Orang terkuat nomor 1 di wilayah militer Provinsi Easter, Raja Perang Utara yang legendaris di hati mereka, benar-benar jatuh ke tangan pion yang tidak disebutkan namanya. Keyakinan mereka, yang belum pernah terpukul sebelumnya, sedikit runtuh. Lone Wolf menepuk debu di tangannya dan tersenyum sedikit, kamu kalah. Sekarang, giliranmu untuk membayar taruhan. Lone Wolf mengeluarkan belatinya, siap untuk mengambil kepalanya. Raja Perang Utara ketakutan dan berteriak, hentikan, hentikan. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku seorang jenderal aktif, memimpin wilayah militer Provinsi Easter. Jika kamu membunuhku, kamu akan sangat berdosa. Niat membunuh Lone Wolf tidak berkurang, kamu masih berani menyebut dirimu seorang jenderal? Kamu menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, menjebak Komandan Majun sebagai pengkhianat dan dieksekusi mati. Kamu memalukan bagi para prajurit, pengkhianat, jika kamu tidak disingkirkan, itu akan menjadi masalah besar. Tidak, aku tidak seperti itu, Raja Perang Utara berdalih. Aku memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Komandan Majun memang pengkhianat. Lone Wolf, apakah ada bukti? Tunjukkan padaku. Melihat bahwa Lone Wolf akan menyerang, Raja Perang Utara buru-buru berteriak pada prajuritnya, mengapa kalian masih berdiri di sana? Cepat dan bunuh orang ini untukku. Wah, wah, laras senjata hitam yang tak terhitung jumlahnya ditujukan pada Lone Wolf. Tidak apa-apa tidak dapat dipercaya, karena tidak bisa membiarkan dia membunuh Raja Perang Utara. Biar kulihat siapa dari kalian yang berani, Lone Wolf berteriak dengan marah, dan mengeluarkan kartu identitasnya dari sakunya, aku Jenderal Perang Gok. Wilayah militer Provinsi Easter berada di bawah yurisdiksi aku. Apa? Semua orang melihat kartu identitasnya, tertegun dan ketakutan di tempat. Dia ternyata adalah Jenderal Perang Gok di bawah komando master. Ya Tuhan, Panglima tertinggi seluruh bagian utara telah datang ke wilayah militer Provinsi Easter, suatu kehormatan. Tidak heran, Black Dragon dan Raja Perang Utara sama-sama dikalahkan olehnya. Jika tidak bisa dikalahkan baru aneh. Teng, Raja Perang Utara terkejut. Pria kulit hitam yang kuat ini adalah Jenderal Perang Gok. Lalu apa identitas kakaknya? Recha, di seluruh dunia, orang yang berhak untuk meminta Jenderal Perang Gok memanggilnya kakak, hanya Master. Terlebih lagi, Master memang bermarga Valkyrie, ya Tuhan. Kenapa keluarga Ludwig bisa memprovokasi Master tanpa memberinya terlalu banyak waktu untuk berpikir? Lone Wolf mengangkat tangan dan pisaunya jatuh. Kepala Raja Perang Utara terpental menuju Recha. Bab 1007, finalisasi. Lone Wolf bergegas mengingatkan, kok, ambil kepalanya. Recha membuka kotak peninggalan Komandan Majun, dan kepala itu langsung masuk ke dalam kotak.
Dia menutup kotak dengan hati-hati, menepuknya dengan pelan dan berkata, "Komandan Majun, Anda sudah bisa istirahat dengan tenang sekarang." Semua orang yang berada di lokasi langsung menyimpulkan kalau Recha mungkin adalah master yang agung karena kata "kak" yang keluar dari mulut Jenderal Perang Gok. Pengetahuan ini membuat suasana hati semua orang menjadi di luar kendali. Dapat menyaksikan keagungan master di kehidupan ini, berarti sudah bisa meninggal tanpa meninggalkan rasa menyesal. Semua orang langsung tanpa sadar berlutut dan berkata, "Hormat pada master." Recha menarik napas dalam dan berkata, "Kalian, semua adalah orang-orang baik yang melindungi negara kita, jangan biarkan Raja Perang Utara menyesatkan kalian. Dia tidak pantas menjadi komandan kalian." Master langsung secara pribadi menghukum Raja Perang Utara. Sepertinya Raja Perang Utara memang telah menyalahgunakan wewenangnya dan menjebak rekan dia sendiri. Dalam sekejap, pesona Raja Perang Utara dalam hati mereka langsung hancur, dan semua orang mulai menghina Raja Perang Utara. Recha berkata, "Masalah hari ini, jangan sampai tersebar keluar. Terutama identitas aku, itu adalah rahasia besar. Yang melanggarnya, bunuh tanpa ampun." Semua orang mana berani melanggarnya dan menjawab, "Siap mengikuti perintah master." Recha membalikkan badan dan pergi. "Lone Wolf, ayo. Sekarang pergi ke kediaman keluarga Ludwig." "Siap." Lone Wolf melompati panggung bela diri, dan mengikuti Recha pergi. Di keluarga Ludwig, tetua Ludwig sedang berkali-kali menelepon Raja Perang Utara. Tetapi, tetap tidak ada jawaban. Hal ini membuat dia ketakutan dan berkeringat dingin. Barusan Raja Perang Utara menginformasikan pada keluarga Ludwig, kalau Recha pergi daerah militer Provinsi Easter untuk berduel dengannya. Dia memutuskan untuk memenggal kepala Recha, dan mengirimkannya pada keluarga Ludwig untuk meminta ampun pada leluhur. Recha masih belum boleh mati, dia masih berharap pada Recha untuk mengobati racun progeria. Dia telah menelepon berkali-kali pada Raja Perang Utara, tetapi tidak ada satupun jawaban. Situasi menjadi sangat mendesak, dan membuat tetua Ludwig bersiap-siap untuk bertemu langsung dengan Raja Perang Utara. Nyonya Ludwig bergegas berkata, "Tetua Ludwig, kenapa harus Anda yang pergi secara pribadi? Keluarga Ludwig sudah menyiapkan informan di sebelah Raja Perang Utara. Sekarang aku akan hubungi informan itu, dan suruh dia beritahu Raja Perang Utara untuk berbelas kasih saja." Tetua Ludwig buru-buru mengangguk dan berkata, "Iya, benar, segera hubungi informan itu." Nyonya Ludwig menghubungi informan tersebut. Suara informan terdengar tertekan, seperti ketakutan. "Lord," Nyonya Ludwig tertegun sesaat dan menjawab, "Apa?" Informan berkata, "Cepat kabur." Selesai bicara, panggilan telepon pun terputus. Nyonya Ludwig bergegas menghubunginya lagi, tetapi telepon informan sudah mati. Semua anggota keluarga Ludwig pun kebingungan, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Untuk apa lari? Di saat mereka sedang memikirkannya, pintu gerbang ditendang sampai terbuka. Lone Wolf mendorong Recha yang berada di atas kursi roda dan berjalan masuk. Recha masih perlu menggunakan status lumpuh untuk memancing keluar bos Slayer Group, makanya dia tidak boleh menunjukkan kalau dirinya sudah pulih. Anggota keluarga Ludwig semakin kebingungan setelah melihat Recha. Bukankah Raja Perang Utara ingin memenggal kepala bocah ini? Kenapa dia masih hidup dan masih utuh? Apa Raja Perang Utara dikalahkan oleh orang ini? Bagaimana mungkin? Jangankan kemampuan Raja Perang Utara sendiri, dengan ratusan ribu tentara dari Provinsi Easter saja sudah cukup untuk membunuh dua orang ini ratusan kali, bahkan ribuan kali. Tetapi, tetua Ludwig malah menghela napas lega. Recha masih hidup, berarti dirinya masih ada kemungkinan untuk hidup juga. Tetua Ludwig dengan dingin berkata, "Recha Valkyrie, aku yang telah meremehkanmu. Ternyata kau bisa kabur dari bawahan Raja Perang Utara." Recha menjawab, "Tentu saja, kalau aku mati, bagaimana bisa datang untuk beri kalian hadiah?" "Hadiah apa?" Anggota keluarga Ludwig sedikit terkejut. Bab 1008, Hadiah Pemberian Recha. Recha membuka kotak peninggalan, dan sebuah bau darah pun muncul. Recha mengeluarkan kepala Raja Perang Utara,
dan melemparnya pada Nyonya Ludwig. Nyonya Ludwig dengan otomatis dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menerimanya. Setelah melihat dengan jelas kalau itu adalah kepala Raja Perang Utara, seluruh anggota keluarga Ludwig terkejut. Ya Tuhan, orang ini ternyata memenggal kepala Raja Perang Utara. Bagaimana dia melakukannya? Walaupun dia memang mengalahkan Raja Perang Utara, tetapi bagaimana cara dia kabur dari daerah militer Provinsi Easter dengan aman? Harus diketahui kalau ratusan ribu tentara di daerah militer Provinsi Easter sangat mengagungkan dan mengidolakan Raja Perang Utara. Sangat tidak logika kalau mereka melepaskan Reca yang membunuh idola mereka. Kemudian teringat kembali kalau informan menyuruh mereka kabur. Sebuah ide mengerikan tiba-tiba muncul di benak mereka. Apakah status Reca berada di atas Raja Perang Utara? Pada saat ini, rasa curiga dalam hati semua orang ini jauh lebih besar daripada rasa terkejut. Tetapi perhatian tetua Ludwig malah berbeda dengan mereka. Dia dengan ekspresi tidak percaya melihat kedua lengan Reca dan berkata, "Tangan kau, ternyata sudah pulih. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana mungkin kau melakukannya?" Reca dapat bertahan hidup dalam racun progeria saja sudah merupakan suatu keajaiban. Tetapi sekarang kedua tangannya malah sudah pulih, bahkan tetua Ludwig sendiri juga tidak bisa melakukannya. Dan dia mana tahu kalau Reca tidak hanya sudah memulihkan tangannya, Reca bahkan sudah pulih ke kondisi puncak dia. Di sudut, Charles berteriak, "Kakek!" Dia ingin mengingatkan anggota keluarga Ludwig kalau Reca sudah sepenuhnya pulih. Charles adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia ini. Tetapi sayangnya, lidah dia sudah dipotong Reca, tangan dan kakinya juga sudah dilumpuhkan, dan tidak ada cara untuk memberitahu rahasia ini. Tidak ada seorang pun di dalam keluarga Ludwig yang memperhatikannya. Sudah di tahap ini, siapa yang masih tertarik untuk memperhatikan seseorang yang cacat? Nyonya Ludwig berkata, Raja Perang Utara adalah komandan militer di Provinsi Easter, dan merupakan anggotanya Jenderal Perang Gok. Kau membunuh Raja Perang Utara, melanggar hukum negara dan pantas dihukum mati. Kami sekarang akan melaporkan hal ini pada Jenderal Perang Gok, dan memintanya untuk langsung menghadapi kau. Reca tersenyum kecil dan berkata, "Tidak perlu lapor lagi, aku sudah undang Jenderal Perang Gok untuk kalian." Lone Wolf muncul dan berteriak, "Dengar keluarga Ludwig. Aku adalah komandan tertinggi di daerah militer utara, Jenderal Perang Gok. Kalian berkonspirasi dengan Raja Perang Utara, dan membunuh petugas yang sedang bertugas, tindakan kalian tidak bisa dimaafkan. Raja Perang Utara sebagai petugas militer, menyadari peraturan dan melanggarnya, pantas dihukum mati. Keluarga Ludwig membantu dan bersekongkol dalam kejahatan, dan pantas dihukum seumur hidup. Dan sekarang kalian dihukum dengan mengirim 100 orang kuat dari generasi langsung keluarga kalian ke militer." Seluruh anggota keluarga Ludwig saling melihat dengan ekspresi kebingungan. Reca yang anak buangan ini memang memiliki sedikit kemampuan, tetapi sehebat apapun dia, apa mungkin bisa mengundang keluar Jenderal Perang Gok? Lelucon apaan ini? Kalau dia memang memiliki kemampuan seperti ini, kenapa sebelumnya dia sampai berupaya keras dalam melawan keluarga Ludwig? Nyonya Ludwig dengan marah berkata, "Kau mengatakan dirimu adalah Jenderal Perang Gok dan kami harus mempercayainya?" Lone Wolf mengeluarkan ekspresi ganas dan berkata, "Kau yang seorang wanita tua, berani mempertanyakan diriku?" Menghina jenderal berarti minta dipukul. Dengan cepat, dia maju ke depan Nyonya Ludwig dan menamparnya dengan tanpa ragu. Nging, tamparan ini langsung membuat Nyonya Ludwig pusing dan hampir terjatuh. Dia hampir mati karena emosi. Dia yang merupakan anggota keluarga kerajaan, malah ditampar di depan umum. Mau letak di mana harga dirinya nanti? Seterusnya harus bagaimana mengatur keluarga Ludwig? Dia marah sampai memukul tanah dengan tongkatnya dan berkata, "Penjaga, mana penjaga? Tangkap orang ini dan bunuh dia." Menyamar menjadi Jenderal Perang Gok. "Kami keluarga Ludwig berhak membunuhmu dan melaporkannya." Bab 1009, melakukan sebelum melaporkan. Beberapa penjaga langsung maju dengan ketakutan. Tetapi berdasarkan kecepatan yang ditunjukkan Lone Wolf barusan,
para penjaga ini langsung tahu kalau diri mereka bukan lawan yang seimbang untuk dia. Dan kalau memang sampai bertarung, pihak mereka yang akan ditindas. Tetapi mereka juga tidak berani melanggar perintah Nyonya Ludwig. Lone Wolf menatap penjaga dengan ganas, dan tatapan tersebut membuat para penjaga ketakutan dan tidak berhenti gemetar. Lone Wolf mengeluarkan pelat namanya, lalu mendengus dan berkata, "Berani menyerang Jenderal Perang Gok, sudah bosan hidup ya kalian." Waduh, melihat pelat nama itu, para penjaga itu pun hampir tumbang. Ternyata dia benar-benar adalah Jenderal Perang Gok. Sekumpulan anjing penjaga ingin membunuh Jenderal Perang Gok, benar-benar ingin cari mati. Para penjaga dibuat ketakutan sampai berlutut dan mohon ampun. Semua anggota keluarga Ludwig menjadi sangat pucat dan menelan ludah. Mereka bermental lemah dan langsung berlutut di tempat. Dia ternyata Jenderal Perang Gok. Waduh, Recha adalah anak buangan, mana mungkin sanggup mengundang Jenderal Perang Gok. Orang paling kuat di keluarga Ludwig adalah Raja Perang Utara. Tetapi Raja Perang Utara juga adalah bawahan dari Jenderal Perang Gok, dan mereka harus menyuruh siapa untuk menghadapinya lagi. Ini akhir dari keluarga Ludwig. Lone Wolf dengan marah berkata, "Sudah melihat jenderal dan tidak berlutut, pantas dihukum mati." Lone Wolf mengeluarkan pistol, klik dan peluru pun sudah terisi. Seluruh anggota keluarga Ludwig terkejut dan satu persatu berlutut. Bahkan termasuk tetua Ludwig dan Nyonya Ludwig, mereka tahu kalau Jenderal Perang Gok berani menembak. Akhirnya Lone Wolf menganggukkan kepalanya dengan puas, dan berkata, "Kuberi kalian waktu 3 hari, dan bawa kemari 100 orang anggota keluarga kalian untuk dikirim ke militer dan melindungi negara. Kalau tidak, keluarga Ludwig akan diasingkan ke barat laut." Recha juga memberi peringatan, "Aku sarankan kalian jangan macam-macam. Kalau tidak, aku tidak akan segan membuat marga Ludwig hilang dari dunia ini." Recha dan Lone Wolf pun pergi. Nyonya Ludwig membeku di atas tanah, seperti sudah langsung menua puluhan tahun. Keluarga Ludwig memiliki 120 orang generasi langsung, mereka semua adalah kerangka utama keluarga Ludwig dan menopang bisnis besar dalam keluarga Ludwig. Kalau sampai mengirim 100 orang generasi langsung, bisnis keluarga Ludwig pasti hancur. Ditambah lagi, para generasi penerus ini sudah dimanjakan sejak kecil, dan sekarang malah harus memulai kehidupan baru di medan perang. Apa bedanya ini dengan memusnahkan seluruh keluarga mereka? Harus bagaimana sekarang? Nyonya Ludwig merasakan keputusasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan tetua Ludwig lebih putus asa daripada Nyonya Ludwig. Sepertinya sekarang adalah hal mustahil untuk menyuruh Recha menyembuhkan racun progeria dalam tubuhnya. Dia pasti akan kesakitan sampai mati, tetapi semangat berjuangnya pun tiba-tiba menyala kembali. Dia dengan marah berteriak, "Apa gunanya kalian bersedih terus? Semangat kembali semuanya. Keluarga Ludwig aku masih belum terdorong ke ambang kehancuran." Semua orang melihat ke arah tetua Ludwig dengan penasaran, dia sudah didesak sampai tahap ini oleh Recha dan masih belum merasa putus asa? Apa tetua Ludwig ada solusi untuk semua ini? Nyonya Ludwig dengan hati-hati bertanya, "Tetua Ludwig, apa maksud perkataan Anda?" Recha kenal dengan Jenderal Perang Gok, dan sekarang adalah Jenderal Perang Gok yang menekan keluarga Ludwig kita. Dan keluarga Ludwig kita tidak ada kemampuan untuk melawannya. Bukankah ini sudah didesak dalam situasi yang sulit? Tetua Ludwig mendengus dingin dan berkata, "Dia itu cuma pura-pura kenal dengan Jenderal Perang Gok. Aku tiba-tiba teringat kalah Jenderal Perang Gok juga sedang bertugas di Steel Blade. Pasti Recha yang melapor pada Jenderal Perang Gok, dan Jenderal Perang Gok menekan kita demi membalaskan dendam Komandan Majun yang sudah mati. Recha hanya menggunakan koneksi yang kuat untuk menekan kita." Semua orang langsung tersadar dan berkata, alasan ini masuk akal juga. Walaupun begitu, tapi Jenderal Perang Gok sudah memberikan perintah, dan kita juga tidak berani melawannya. Tetua Ludwig berkata, "Jenderal Perang Gok memang kuat, tapi tidak sekuat sampai tidak ada yang bisa melawannya." Bab 1010, Meminta Pertolongan Dewa Perang Kunlun. Nyonya Ludwig dengan hati-hati bertanya,
Tetua Ludwig, maksud Anda adalah... Master memang bisa menekan Jenderal Perang Gok dengan mudah. Tapi poin utamanya, keluarga Ludwig kita mana pantas meminta Master untuk turun tangan. Kita bahkan untuk berjumpa langsung dengan dia saja tidak pantas. Tetua Ludwig menggelengkan kepalanya dan berkata, yang aku maksud bukan Master, tapi seseorang yang setara dengan Master pada saat itu. Nyonya Ludwig berkata, jangan-jangan maksudmu adalah Dewa Perang Kunlun? Tetua Ludwig menganggukkan kepalanya, seluruh anggota keluarga Ludwig langsung bergembira. Dewa Perang Kunlun pernah menjadi orang terkuat di Clarity dan setara dengan Master di abad sebelumnya dari segi kekuatan dan ketenaran. Kemudian Master muncul lagi di dunia, dan mengalahkan Dewa Perang Kunlun dari segi kekuatan dan pengaruh. Master merebut semua sepak terjang Dewa Perang Kunlun. Lambat laun, semua orang melupakan keberadaan Dewa Perang Kunlun dan hanya ingat dengan Master yang terkenal. Tetapi Dewa Perang Kunlun masih merupakan suatu kekuatan yang patut diperhitungkan, dan merupakan orang terkuat nomor 2 setelah Master. Kalau dia sampai bersedia turun tangan, jangankan Recha, bahkan Jenderal Perang Gok pun harus menyerahkan nyawanya sendiri dengan patuh. Tetapi permasalahan sekarang adalah, mereka saja tidak kenal dengan Dewa Perang Kunlun, bagaimana mungkin meminta dia melakukannya? Tetua Ludwig berkata, ada sebuah rahasia yang tidak pernah aku ceritakan pada kalian. Sebenarnya, Dewa Perang Kunlun adalah gurunya Raja Perang Utara. Pada saat itu ketika Raja Perang Utara bekerja di bawah Master, sebenarnya dia adalah mata-mata yang mengumpulkan informasi untuk Dewa Perang Kunlun. Apa, Nyonya Ludwig sampai terkejut, Raja Perang Utara dan Dewa Perang Kunlun bahkan mempunyai hubungan seperti ini. Semakin memungkinkan untuk meminta pertolongan Dewa Perang Kunlun. Nyonya Ludwig langsung berlutut pada Tetua Ludwig dan berkata, mohon Tetua Ludwig minta Dewa Perang Kunlun untuk turun tangan. Para anggota keluarga Ludwig juga turut berlutut dan berkata, mohon Tetua Ludwig minta Dewa Perang Kunlun untuk turun tangan. Tetua Ludwig menganggukkan kepalanya dan berkata, tenang, ini sudah mengenai hidup dan mati keluarga Ludwig aku pasti akan lakukan yang terbaik. Tentu saja dia melakukan semua ini karena ada niat yang egois juga. Dewa Perang Kunlun dikelilingi oleh segala jenis talenta dalam jumlah yang besar. Di antaranya pasti ada beberapa elit dari sekte terlarang. Mungkin ada orang yang sanggup menghilangkan racun progeria dalam tubuhnya. Tetua Ludwig masuk ke ruang pengasingan, dan mencoba menghubungi Dewa Perang Kunlun. Setelah melakukan panggilan telepon sekitar 4-5 kali, akhirnya diangkat oleh Dewa Perang Kunlun. Siapa? Suaranya terdengar tenang dan agung, dan memiliki aura yang sangat kuat. Suara dia membuat Tetua Ludwig tegang serta hatinya pun dibuat gemetar. Tetua Ludwig bergegas memperkenalkan diri dengan hormat. Dewa Perang Kunlun dengan dingin berkata, ternyata Tetua Ludwig dari teman Raja Perang Utara. Ada keperluan apa dengan aku? Tetua Ludwig bergegas berkata, Tuan Dewa Perang Kunlun, Raja Perang Utara sudah dibunuh, musuh bahkan ingin menghancurkan keluarga Ludwig aku. Dan aku memberanikan diri untuk minta bantuan Tuan Dewa Perang Kunlun. Apa? Dewa Perang Kunlun marah besar dan berkata, siapa orang yang berani menyentuh muridku? Tetua Ludwig bergegas menceritakan semua hal yang terjadi kepada Dewa Perang Kunlun dengan detail. Suasana hati Dewa Perang Kunlun yang awalnya tenang, tiba-tiba terkejut ketika mendengar Tetua Ludwig membahas tubuh yang kebal terhadap semua racun milik Tokia. Tubuh yang kebal terhadap semua racun pasti berasal dari keluarga yang terkenal. Sejauh yang aku tahu, di dalam Clarity hanya keluarga agung milikku yang memenuhi persyaratan untuk melahirkan tubuh yang kebal terhadap semua racun. Musuh dari keluarga besar mana bisa setara dengan keluarga agung milikku? Tetua Ludwig berkata, musuh lahir dari keluarga yang biasa, bahkan jauh dari keluarga besar, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga agung. Tidak mungkin, Dewa Perang Kunlun menegaskan kembali. Mustahil bagi keluarga biasa untuk melahirkan tubuh yang kebal terhadap semua racun, latar belakangnya pasti tidak sesederhana itu. Tetua Ludwig berkata,
Sekarang aku bisa menyimpulkan kalau orang tua dia yang sekarang bukanlah orang tua kandungnya. Kemungkinan besar dia adalah hasil adopsi atau dipungut. Dewa Perang Kunlun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru bertanya, musuh adalah pria atau wanita, dan sudah umur berapa?